Dalam tradisi Kristen, tanggal 25 Desember telah lama dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Namun banyak perdebatan muncul mengenai validitas historis dan teologis dari tanggal ini. Apakah Yesus benar-benar lahir pada 25 Desember? Ataukah tanggal ini merupakan hasil adaptasi budaya atau keputusan teologis tertentu? Pada kesempatan ini kita akan mengupas perdebatan tersebut dari perspektif historis dan teologis dengan melihat argumentasi dari kedua sisi, baik yang pro dan kontra. Mari kita gali bersama. Yang pertama kita melihat dari sudut pandang mereka yang pro atau mengapa 25 Desember layak untuk dipertahankan. Alasan yang pertama adalah tradisi awal gereja. Para pendukung 25 Desember sering mengacu pada tradisi gereja awal. Tanggal ini mulai dirayakan secara resmi pada abad keempat, terutama setelah kekristenan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Sumber seperti Chronography of 354, sebuah dokumen Romawi awal, mencatat 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Kristus. Yang kedua, banyak yang berpendapat ini sebagai koreksi teologis terhadap sinkretisme. Beberapa teolog berpendapat bahwa memilih 25 Desember adalah cara gereja awal untuk menegaskan keunggulan Kristus atas agama-agama pagan yang merayakan Sol Invictus atau matahari tak terkalahkan pada tanggal yang sama. Dengan menempatkan kelahiran Kristus pada 25 Desember, gereja menyatakan bahwa Yesus adalah terang dunia yang sejati dan lebih unggul, sesuai dengan Yohanes 8 ayat 12. Selanjutnya juga mereka melihat dari sudut pandang argumen astronomis dan kronologis. Sebagian sarjana mencoba mendukung 25 Desember dengan argumen astronomis. Mereka menunjuk pada kemungkinan kaitan antara pelayanan Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis di Lukas 1 ayat 5, dengan siklus imam Yahudi. Dan berdasarkan perhitungan ini, beberapa sarjana berpendapat bahwa kelahiran Yesus pada akhir Desember mungkin saja masuk akal. Lalu kemudian argumen tentang makna teologis daripada Natal. Bagi mereka yang mendukungnya, makna teologis kelahiran Kristus jauh lebih penting daripada ketepatan tanggal historis. Dan perayaan 25 Desember menurut pihak ini adalah simbol yang universal akan inkarnasi Allah di dalam Kristus. Dan ini membawa terang kepada dunia yang gelap ini. Sekarang kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang yang kontra, kritik terhadap 25 Desember. Yang pertama dikatakan kekurangan bukti historis. Para kritikus menunjukkan bahwa Alkitab tidak memberikan tanggal pasti kelahiran Yesus. Lukas pasal 2 ayat 8 mencatat bahwa para gembala sedang menjaga kawanan domba di padang. Dan ini adalah sebuah aktivitas yang biasanya dilakukan pada musim semi atau awal musim gugur, bukan musim dingin. Hal ini menunjukkan bahwa Desember kemungkinan besar bukan waktu kelahiran Yesus. Yang kedua adalah asal-usul paganisme. Banyak yang berargumen bahwa 25 Desember diadopsi untuk menggantikan perayaan Sol Invictus atau Saturnalia, sebuah festival pagan Romawi yang dirayakan pada waktu yang sama. Dan para kritikus melihat ini sebagai bukti bahwa tanggal tersebut lebih bersifat politis dan strategis daripada teologis atau historis. Yang ketiga adalah argumen inkonsistensi secara kronologis.
Sebagian sarjana menyoroti perhitungan yang berbeda mengenai kelahiran Yesus. Misalnya Herodes Agung, yang disebut dalam Injil Matius sebagai raja yang memerintahkan pembunuhan anak-anak di Bethlehem, meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi. Nah, hal ini membuat kelahiran Yesus pada tahun 1 Masehi atau bahkan pada bulan Desember kurang sesuai dengan bukti sejarah. Kalau kita melihat konteks sejarah Herodes Agung dan kelahiran Yesus, Herodes Agung adalah tokoh sejarah penting yang berperan dalam kelahiran Yesus menurut Injil Matius, Matius 2 ayat 1 sampai 19. Ia dikenal sebagai raja yang memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Nah, dalam upayanya ini, dia mau membunuh Yesus, sang raja Yahudi yang baru lahir. Menurut sumber sejarah non-Alkitabiah, seperti tulisan sejarawan Yahudi yang namanya Flavius Josephus, Herodes Agung meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi. Itu berarti peristiwa-peristiwa dalam Injil Matius seperti kunjungan orang Majus dan pelarian keluarga Yesus ke Mesir harus terjadi sebelum kematian Herodes. Ini menimbulkan masalah kronologi. Jika Herodes meninggal pada 4 sebelum Masehi, maka Yesus harus lahir beberapa tahun sebelum tahun 1 Masehi, tahun yang sering dianggap sebagai awal kalender Gregorian. Para sarjana menggunakan kronologi ini untuk memperkirakan bahwa kelahiran Yesus harusnya terjadi antara tahun 6 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Namun yang jadi masalahnya, jika Yesus lahir sebelum 4 Masehi, maka klaim bahwa ia lahir pada bulan Desember tahun 1 Masehi menjadi sulit untuk dipertahankan. Dan perbedaan ini menunjukkan bahwa kalender tradisional yang kita gunakan mungkin tidak begitu akurat dalam menentukan tahun kelahiran Yesus. Kelompok yang kontra ini juga memperingatkan bahwa menekankan 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus bisa mengaburkan pesan Injil. Fokus pada tanggal tertentu dapat mengalihkan perhatian dari makna rohani inkarnasi yang sesungguhnya, yaitu kasih Allah yang hadir di dunia ini. Jika demikian, apa kira-kira refleksi teologis dari pro dan kontra ini? Apa sebenarnya yang penting? Dari perspektif historis, bukti-bukti untuk mendukung atau menentang 25 Desember tetap tidak meyakinkan. Tidak ada konsensus yang mutlak mengenai tanggal kelahiran Kristus, baik di kalangan sejarawan maupun para teolog. Namun, secara teologis, tanggal kelahiran Yesus mungkin kurang penting dibandingkan makna kelahirannya. Inkarnasi adalah momen ketika Allah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dan dia membawa terang dan keselamatan kepada dunia. Perayaan 25 Desember, meskipun mungkin tidak akurat secara historis, tetapi ini telah menjadi sarana bagi umat Kristen untuk merenungkan misteri dan kasih Allah. Apakah Yesus lahir pada 25 Desember? Kemungkinan besar tidak. Namun, perdebatan ini menantang kita untuk melihat makna kelahiran Kristus melampaui perhitungan kronologis. Apapun tanggalnya, perayaan Natal mengingatkan kita pada kasih karunia Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Baik dari sudut pandang pro maupun kontra, tanggal 25 Desember hanya menjadi simbol dari kebenaran yang lebih besar, bahwa Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah beserta kita sesuai dengan Matius 1 ayat 23. Bukannya kita terjebak di dalam polemik historis, umat Kristen diundang untuk menjadikan momen ini sebagai refleksi akan kasih Allah yang kekal kepada kita manusia.
Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Insight Growth. Tuhan Yesus memberkati.